Halo, selamat malam rekan-rekan semua yang ada di Instagram. Saya lagi persiapan, sebentar lagi saya akan live bersama dengan Coach Virginia Gunawan. Ya, tepat jam 7 malam ini saya akan ada dalam sebuah diskusi yang seru dan berharap rekan-rekan juga bisa menyimak, bisa terlibat dalam pembicaraan malam hari ini. Kita punya satu topik malam hari ini yang berjudul From Disconnected to Connect. Teman-teman mungkin udah bisa tebak, ini kita akan diskusi tentang hubungan yang sehat. Ya, hubungan yang sehat tentunya adalah idaman semua orang. Dan hubungan yang sehat itu pengaruhnya besar pada kesuksesan kita, ya, berpengaruhnya ke dalam berbagai bidang kehidupan. So, teman-teman, malam hari ini mari join, mari simak diskusi yang seru ini, dan kita bisa menyimak, bisa mengambil manfaatnya bagi setiap kita. Oke, sebentar lagi saya akan invite rekan saya, Coach Virgi, ya kelihatannya sudah bergabung di komen ya. Sekilas saya beri pengantar dulu. Jadi selama beberapa bulan terakhir, saya bersama Puzzle Life Coach, kami mengadakan berbagai sesi coaching yang salah satunya adalah relationship coaching, rekan-rekan. Ya, jadi ternyata memang dalam proses coaching tidak cukup hanya membahas tentang bagaimana mengoptimalisasi diri pribadi. Salah satu faktor yang penting dan menentukan keberhasilan itu adalah hubungan. Ya. Dan kita akan kembali mengadakan sesi relationship coaching untuk bulan Oktober mendatang. Tapi malam hari ini kami akan bahas sedikit tentang apa yang kita perlu ketahui tentang relationship, tentang healthy relationship. Oke, langsung aja saya mau invite rekan saya, Coach Virgi. Sambil kita menunggu Coach Virgi bisa join. Ya, kelihatannya sebentar lagi sudah mau join. Saya beresin kamera, posisi kamera. Halo Coach Virgin. Hai, selamat malam. Selamat malam. Kelihatannya videonya belum aktif nih. Hah? Masa? Aku Belum udah aktif ada videonya. wajahmu. Ini masih muter-muter di tempat saya. Oh, aku sudah melihat wajahmu. Kita sudah berdua di Gitu. dalam satu gitu. layar. Oke. Gimana ya? Kita lanjut aja ya. Oke. Tapi di tempatku masih muter-muter, kelihatan videonya. Oh. Rekan-rekan yang lain gimana ya? Para viewer bisa lihat kami berdua nggak ya? Atau masih satu orang yang muncul? Belum ada yang komen. Belum ada yang komen. Ya. Oke. Tapi suaraku kedengar ya? Suara aman. Wah, cuma ucap aja beneran. Oke, Kak Verivelani bilang cuma ucap aja yang kelihatan. Berarti Coach Virgin belum keluar nih. Internet gimana, Coach Virgin? Aman? Aman sih. Aman ya? Oke. Aku undang lagi ya. Sip. Undang lagi. Yuk teman-teman, sambil kita nunggu Coach Virgin bisa gabung sama kita. Nah, ini baru keluar nih. Asik. Oke. Halo Coach. Halo, malam. Coach, jadi aku panggil Coach ya. Ya, nggak apa-apa, boleh. Oke, ya Coach Virgin, kita malam ini kayak Spider-Man. Satu biru, satu merah.
Waduh, Oke, nggak kepikir. silakan perkenalkan diri dulu, Coach. Ya, selamat malam kawan-kawan semua yang sudah bergabung. Perkenalkan, nama saya Virginia Gunawan. Saya seorang coach, saya juga seorang konselor dan trainer dari Puzzle of Life dan sekaligus juga di Puzzle Life Coach. Sehari-hari saya banyak berkutat, khususnya dengan remaja pemuda sebenarnya, tapi belakangan ini juga sudah mulai masuk ke area dewasa, dewasa muda, dan ya semakin perluas lah ya relasi, dan semakin menyadari ternyata menarik sekali ya kalau kita bicara soal relasi. Saya jadi keinget dengan bertahun-tahun lalu ada sebuah buku yang cukup menginspirasi saya, judulnya entah mungkin kawan-kawan di sini ada yang sudah pernah tahu, judulnya Keajaiban Kasih Karunia karangan Filipiansi ya. Di dalam salah satu bagian di buku itu bicara soal relationship, khususnya relationshipnya memang bicara soal keluarga, tapi ternyata akhirnya saya makin sadar ini bukan cuma bicara keluarga, tetapi nantinya akan berdampak ke dunia pekerjaan, dunia pelayanan, terhadap relasi sama siapapun sih. Ya, jadi malam ini kayaknya kita mau ngobrol tentang itu ya, Cep ya. Iya, iya, betul, betul. Ya. Jadi kita mau bahas tentang relationship malam hari ini karena kita menyadari signifikansi, asik bahasanya ya, signifikansi dari sebuah hubungan ke dalam kehidupan seseorang. Ya, Coach Virgin kelihatannya banyak orang yang mungkin secara pribadi dia berhasil, karirnya berhasil. Tapi at some point dia menemukan hidupnya nggak happy gitu ya, atau kemudian apa yang dia bangun bisa runtuh karena masalah hubungan gitu. Nah, ternyata banyak faktor ya, Coach Firly ya. Hubungan itu nggak bisa secara otomatis orang punya hubungan yang baik gitu, sesuai dengan impiannya. Nah, malam hari ini Coach Virgin akan bahas tentang satu faktor yang basic ya, lumayan basic ya, tentang bagaimana sih kita bisa connect dengan baik dalam sebuah hubungan gitu. Iya, betul. Dan nanti juga aku akan sambungin juga dengan bagianku di mana kita bisa melihat cara kita untuk yang namanya hubungan kan pasti di dalamnya juga ada gesekan, ada konflik gitu ya, Coach ya. Kita akan bahas dua sisi itu deh. Aku persilahkan Coach Virgil untuk bahas tentang yang pertama, bagian pertama. Ya, thank you Coach Yosep. Ya, malam ini saya pengen share kawan-kawan kenapa saya tertarik bicara soal relasi yang mungkin dimulainya ada kali ya kira-kira 10 tahun yang lalu. Tadi saya udah sempat singgung, saya membaca sebuah buku temanya tentang keajaiban kasih karunia. Nah, dalam salah satu bagian ini menceritakan lingkaran dari rantai yang mengikat 4 generasi terkait dengan relasi ya. Jadi dikisahkan itu di tahun 1860 ada sebuah keluarga yang memiliki cukup banyak anak gitu ya, dan keluarganya memang punya masalah di ekonomi, punya ayah yang seorang alkoholik. Ya, buat kawan-kawan di sini yang mungkin pernah membaca atau pernah menonton film tahu lah ya kalau mempunyai seorang ayah alkoholik itu tiap kali dia pulang ke rumah kita tidak pernah tahu apakah ayah ini lagi baik atau lagi tidak baik. Dia bisa terlihat sangat baik tapi bisa juga terlihat sangat marah-marah dan tidak bisa kontrol, dan biasanya yang terkena adalah seluruh keluarga ya. Nah, dia memiliki salah satu anaknya namanya Daisy di dalam kisah buku itu, di mana si Daisy ini sampai begitu marahnya sama si ayah sampai bilang, satu saat kalau saya nanti menikah, saya tidak akan melakukan hal yang sama seperti ayah, ya, yang suka memukul, bahkan mengusir istrinya dan sebagainya. Tetapi alhasil ternyata waktu Daisy menikah dan dia punya anak, ternyata apa yang dia impikan menjadi seorang ibu yang baik, ibu yang bijak itu tidak terjadi. Ternyata waktu dia menghadapi anaknya bermasalah, dia pun marah. Ya, dia tidak bisa kontrol emosi, akibatnya dia punya anak namanya Margaret.
si Margaret ini jadi menderita setengah mati karena dia nggak pernah ngerti kenapa mamanya marah-marah selalu dan selalu menuntut segala sesuatu harus perfect, ya. Akhirnya Margaret pun tumbuh besar dengan mempunyai satu kemarahan, kepahitan. Satu saat dia juga bilang dia juga nggak mau seperti ibunya gitu ya. Dia menikah sekitar 1960-an. Jadi waktu akhirnya dia punya anak Michael namanya. Ternyata dia mengulang hal yang sama gitu ya. Saya waktu baca buku itu mikir, kok bisa ya? Kalau kita nggak suka dengan sesuatu di dalam sebuah hubungan, harusnya kita bisa dong ketika kita memulai hubungan yang kita mau gitu ya, dengan keluarga yang baru, harusnya langsung bisa berubah dong. Misalnya kita Hmm. punya seorang ayah yang sering memukul gitu ya, nah, kita punya pikiran, nah, saya kalau nanti mau jadi ayah, saya nggak mau seperti itu. Kenapa? Dalam kisah itu diceritakan hal itu berulang dari generasi ke generasi. Nah, dari buku itulah saya akhirnya mulai mencari tahu sebenarnya apa sih yang terjadi dengan manusia ketika istilahnya dia selalu terjebak dengan satu relasi yang sebenarnya nggak baik buat hidup dia, ya. Dan saya senang di dalam proses saya mencari tahu, akhirnya saya ketemu sebuah penelitian dari para psikolog yang bicara soal attachment, ya, attachment theory, yang bicara tipe-tipe relasi dalam hidupnya orang, ya. Di situ akhirnya saya belajar, wah ternyata kita menjadi apa sesudah besar itu sangat dipengaruhi dengan pola kita diasuh waktu kecil, ya. Kalau misalnya kita sering kali dikritik, ya, dari kecil, akibatnya apa? Kita misalnya jadi tidak punya cara pandang diri yang positif, akhirnya kita selalu waktu udah besar berusaha untuk mencari perhatian, untuk mencari peneguhan dari orang-orang supaya kita terlihat baik, ya. Kita pikir itu cuma terjadi waktu kecil, ternyata itu berlanjut dan akhirnya pada saat kita mencari perhatian dan ketika orang nggak kasih perhatian, disitulah mulai pola itu sama agak punya kemiripan dengan pola keluarga asal kita. Kita jadi menjadi seorang yang marah, seorang yang menuntut orang lain untuk bisa memenuhi kebutuhan kita. Nah, itu salah satu pola sih ya. Jadi otomatis gitu ya, Coach Virgi ya? Nah, itu pun akhirnya saya makin mencari, saya menemukan bahwa ternyata pada waktu kita usia kecil, ya, pertama kali kan kita ketemu mau nggak mau kebanyakan dari kita ketemu dengan papa mama kita, langsung terjadilah satu relasi, ya. Apakah relasinya sesuatu yang positif, apakah relasinya kita merasa kita kayak tidak dianggap gitu ya, itu akan membentuk sederhananya adalah gimana kita cara pandang kita terhadap diri kita, ya. Dan apa yang kita perhatikan dari lingkungan kita waktu kecil, bagaimana pola ayah ibu berelasi, itu kita serap tanpa kita bisa punya seleksi. Yang ini nih salah nih, yang ini nggak boleh gitu ya. Ternyata kita serap, dan itu akhirnya menetap tanpa sadar membentuk kita jadi gede, dan pola yang sama biasanya suka berulang lagi. Ya. Jadi nggak berhenti cuma sampai di dia, kemungkinan pola itu ke next generation bisa gitu juga ya? Ya, betul sekali. Gitu ya. Dan di dalam teori itu sederhananya sebenarnya ada kembangannya lagi. Kalau sekarang tuh dia mengatakan ada 4 macam tipe ya. 4 macam yang tadi saya sebutkan tuh tipe yang anxious, tipe yang cemas ketika dia tidak merasa mendapatkan kebutuhan diperhatiin, menjadi fokus dari orang-orang sekitar, tipe yang cemas. Tapi ada juga tipe yang mungkin lagi kecil, dia banyak ditinggal karena orang tuanya sibuk, dibiarin untuk gede sendiri. Nah, dia besar itu karena udah terbiasa apa-apa dia bisa kerjain sendiri. Dia juga mungkin ketika dia gede juga nggak merasa terlalu butuh perhatian dari orang. Ya, jadi ketika didekati dan dia lagi nggak siap didekati, dia merasa itu terganggu. Ya, tipenya ini disebut tipe avoidant. Ya, nah bayangkan ya kalau tipe si anxious yang tadi saya cerita, ketemulah misalnya berpasangan atau bersahabat dengan tipe avoidant, mungkin kalau masih dalam tahap-tahap awal, is it okay? Okay. Ya, yang si anxious ini berasa juga, oh ya udah nggak apa-apa, nyaman-nyaman aja, dan mungkin di tahap awal karena masih jaim-jaim juga masih okay, sampai pada satu saat misalnya ada konflik,
si anxious merasa itu harus diselesaikan yang sekarang juga. Tapi tipe avoidant mengatakan, no, I'm not ready. Dan bahkan dia nggak terbiasa untuk menyelesaikan masalah. Nah, kira-kira jadi apa gitu relasi? Ya, jadi ini satu gambaran buat kita supaya kita punya bayangan kenapa ya saya suka ribut sama tipe orang tertentu. Saya suka tidak aman dengan orang-orang tertentu. Jadi cuma 2 contoh dari 4 tipe yang sebenarnya kalau dipelajari itu menarik sekali, ya. Dan yang sebenarnya kita harus kejar di dalam relasi kita, bagaimana kita menjadi pribadi yang aman, pribadi yang secure, yang tahu kapan harus mendekat dan tahu kapan kita juga istilahnya sadar ya ada kadang-kadang kita harus bisa sendiri gitu ya. Dan tidak merasa itu menjadi satu penolakan atau kita merasa diri kita nggak diterima oleh orang tersebut gitu. Nah, tapi itu kan susah kalau kita sendiri tidak pernah diajarin, tidak punya pengalaman positif dalam hidup kita akan cenderung untuk terus kebawa ya, pola yang dari kecil itu terus kebawa sampai gede. Kira-kira kayak gitu kali ya, Coach Osep. Jadi itu tipe-tipe yang namanya tipe-tipe kelekatan tadi ada fearful, ada anxious, ada avoidant dan secure itu kemudian membentuk satu kecenderungan perilaku gitu ya Coach ya? Iya. Nah, saya waktu persiapin ini saya juga sempat sharing ya sama Coach Yosep. Saya ingat satu film, mungkin kawan-kawan di sini pasti tahu lah filmnya, yaitu film Frozen. Film anak-anak, tapi ternyata kalau kita perhatiin, tokoh-tokoh film Frozen itu menggambarkan keempat tipe tadi, yang tadi sempat Coach Osep bicara ya. Mungkin kawan-kawan di sini tahu ada tokoh yang namanya Anna. Tokoh yang ceria, tokoh yang selalu berusaha untuk menyenangkan semua orang. Tapi tokoh yang sama ini punya kecenderungan mudah sekali percaya sama orang lain, gitu kan ya. Ketika dia ketemu satu pria, lalu pria itu baik, wah dia udah merasa dunianya sudah indah luar biasa dan dia bersedia aja. Oke, kita mau menikah, yuk, ayo menikah aja, gitu ya. Dan terkaget-kaget ketika ternyata nanti di belakang ada perubahan-perubahan yang tidak pernah dia duga, gitu. Jadi istilahnya dia ingin sekali orang menerima dan mengasihi dia, nge-please dia, tapi sebaliknya dia berusaha untuk menjadi seseorang yang menyenangkan. Nah, ini tipe anxious. Anxious ya. Dan ada yang tokoh, ya, tipe kedua tuh tipe Elsa. Tipe Elsa, kalau teman-teman ingat dalam film Frozen, dia adalah seseorang yang berusaha menghindari masyarakat, dia menghindari kedekatan relasi karena dia takut, dia merasa dia bisa nyakitin orang, ya. Sebegitu nggak maunya dia akhirnya menghindar dari tuntutan-tuntutan orang sekitarnya, menghilang benar-benar di istana yang dia bikin sendiri. Nah, ini tipe avoid. Ketika ada konflik, ketika ada sesuatu yang dia merasa ini mengganggu saya lebih baik pergi. Saya nggak mau untuk meneruskan relasi itu. Terus kawan-kawan juga mungkin tahu tokoh yang mengagetkan, yang kita kira mungkin di awal juga dia seorang pangeran yang sangat baik hati, ya, namanya Hans. Ya, semoga yang namanya Hans tidak ikut di sini juga, ya. Nanti dia tersinggung gitu kan ya. Nah, nggak baper. Nah, tipe si Pangeran Hans ini digambarkan adalah seseorang yang berusaha menyenangkan, tapi pada satu titik ketika dia udah merasa apa yang dia mau itu kemungkinan tidak bisa dia dapatkan, dia bisa berbalik arah sedemikian, sampai muncullah tindakan-tindakan yang mengagetkan, yang buat orang lain, loh kok bisa begitu? Ya. Jadi orang yang fearful itu dia selalu takut apa yang dia harapkan itu tidak bisa dia capai, tidak bisa dia dapatkan, dan ketika itu tidak bisa dia dapatkan, dia bisa berubah seperti jadi pribadi yang lain, ya. Kita jadi bingung sebenarnya ini orang kayak gimana sih, gitu ya. Jadi kalau di dalam teori itu dikatakan dia seorang fearful, disorganized, gitu ya. Tapi kita tahu ada satu tokoh di situ diceritakan namanya Kristoff, seorang yang sederhana, seorang yang berusaha menjadi sahabat dari Anna maupun Elsa, dan dia tahu kapan untuk mendekati, tapi kapan juga dia udah kalau maunya begitu silahkan, tapi dia tetap awasin gitu dari jauh. Nah, dia digambarkan di dalam film itu adalah sebagai tokoh yang secure, yang bisa menyatukan akhirnya khususnya hubungan si Anna sama si Elsa. Nah, ini baru dalam kisah kartun yang coba digambarkan, tetapi
dalam realita kehidupan lebih kompleks dari itu, ya. Tapi mungkin banyak orang bertanya ketika mulai disadarkan hal-hal seperti ini, kira-kira mungkin nggak ya berubah, ya? Dengan kita udah dibentuk dari kecil begitu, pas udah gede seperti itu, kira-kira bisa nggak kalau hidup saya bisa mengalami perubahan menjadi pribadi yang lebih secure, lebih aman, lebih relatif kalau dalam relasi tidak banyak konflik gitu ya. Kalaupun punya konflik dia bisa menyelesaikan. Nah kalau menurut Coach Osep sendiri bisa nggak sih sebenarnya itu berubah? Menurut saya perubahan itu pasti bisa ya Coach ya. Perubahan itu bisa terjadi dalam diri setiap orang gitu. Hanya kita perlu benar-benar kenali dulu kali ya. Karena apa yang kita bahas malam hari ini nih boro-boro berubah nih Coach. Jangan-jangan kita belum kenal diri kita, tipenya apa gitu. Betul. Jadi kalau kita belum kenal kita ini tipenya apa, ya pertanyaannya apa yang mau diubah gitu kan? Iya, betul. Iya, kebetulan karena saya seorang konselor dan juga coach ya, seringkali orang datang dengan keluhan, si ini bermasalah, papa saya bermasalah, mama saya bermasalah, teman kerja saya bermasalah, pacar saya bermasalah, tapi paling lupa menyadari bahwa diri saya mungkin juga yang menjadi masalah gitu kan. Seringkali kita lebih aware orang lain ini bikin masalah dalam hidup saya. Ya. Jadi mungkin malam ini kita pengen ngajak semua yang nonton dalam IG Live ini mulai mikir kira-kira jangan-jangan ketika saya ketemu dengan orang-orang yang saya anggap itu bermasalah, itu jadi masalah mungkin itu pun dipicu dari diri saya. Ya. Gimana taunya? Ya harus diassess. Harus berani menghadapi, mengakui, oh saya ini ada masalah nih dalam hidup saya. Ya, kalau itu di-assess, dites, nanti teman-teman akan ngelihat sendiri kok, baru sadar gitu. Oh, ternyata kayak gini toh. Saya jadi paham gitu ya. Ketika saya berrelasi dengan orang ini, saya seringkali kok nggak nyaman, seringkali jadi konflik gitu kan. Nah, menarik mungkin Ocep, saya sendiri akhirnya bukan cuma melihat dari teori ataupun dari contoh tokoh kartun gitu ya, tapi saya sendiri melihat karena saya sendiri melihat banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang sesuai dengan iman saya, mereka pun ternyata tidak luput loh dari tipe-tipe pola hubungan seperti itu, gitu kan. Misalnya, contohnya kalau kita mau lihat, Yakub itu seorang yang anxious. Kalau dia nggak anxious, nggak mungkin dia berpikir manipulatif untuk mencari cara untuk dapetin apa yang dia mau, misalnya. Ya. Atau kalau kita mau lihat juga di dalam kisah yang avoid gitu ya, saya jadi ingat dengan tokoh Thomas ya, di dalam perjanjian baru tokoh Thomas juga pada waktu disuruh ngumpul untuk sungguh-sungguh saling menguatkan satu sama lain, kok malah dia memilih menghindar, menjauh dari komunitasnya, sehingga malah dia miss kesempatan ketemu sama Tuhan Yesus ya gitu kan. Atau saya juga jadi ingat kisah-kisah, saya ingatnya dalam kaitan Elia sama Isabel ya gitu. Isabel tuh lucu gitu kan, dia benci sama Nabi Elia dan segitu bencinya pada waktu dia kalah ya, dia tidak dapat yang dia mau, dia seorang yang fearful langsung bilang kalau gitu saya bunuh, padahal kan sebelumnya sudah ada perjanjian kalau Elia berhasil ya mengalahkan nabi-nabi Baal, udah dong, tapi kok waktu kalah dia nggak bisa terima gitu, dan dia melakukan satu tindakan yang wow sampai mau bunuh orang gitu kan. Nah dari situ pun saya melihat ternyata tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab aja banyak juga ya ternyata yang bermasalah di dalam pola relasi mereka. Tapi kita juga melihat ternyata tokoh-tokoh ini juga mengalami intervensi dari ilahi gitu kan, sehingga mereka pun bisa berubah loh. Jadi ketika mereka berani, saya pikir mereka adalah tokoh-tokoh yang berani diekspos ya, dibaca sama orang gitu kan. Dan mereka juga menceritakan prosesnya ketika diintervensi, itulah salah satu cara bagaimana kita mengubah diri kita pribadi semakin serupa ya dengan pencipta kita, balik lagi dibenahi. Ya. Mungkin ya Yosef sendiri kayaknya juga punya pengalaman ya diintervensi Tuhan, bukan begitu? Betul, iya.
Ya, menarik sih, Coach. Sebelumnya saya nggak pernah tahu ya tentang namanya attachment teori. Terus kenapa saya harus kenal diri saya, pola asuh yang pernah saya terima. Saya nggak pernah mikirin sejauh itu sih. Saya pikir kalau saya punya niat baik, membangun sebuah hubungan, ya katakanlah itu pertemanan, pacaran, atau bahkan pernikahan gitu ya. Kalau kita punya niat baik, itu cukup gitu. Dan everything will go very well gitu ya, segala sesuatu akan menjadi indah, menjadi baik, sampai memang ketika hubungan itu bertumbuh kan semakin banyak yang semakin banyak gesekan gitu ya, ketika pikiran ketemu dengan pikiran gitu kan, dua orang pribadi yang latar belakangnya berbeda terus ketemu ngobrol, nggak selalu semuanya ketemunya hal-hal yang cocok atau hahaha doang gitu kan, tapi semakin hubungan itu bertumbuh, kita pasti akan menemukan keadaan-keadaan di mana kita itu harus belajar menyesuaikan diri, misalnya dengan orang kepada siapa kita membangun hubungan gitu ya. Dan akhirnya konflik mulai terjadi, Coach. Konflik mulai terjadi gitu ya. Dulu saya takut banget sama yang namanya konflik. Saya takut banget sama yang namanya konflik. Saya menghindari konflik gitu ya. Saya kalau saya lihat diri saya, mungkin saya ada kecenderungan avoidant, tapi juga saya bisa lihat diri saya punya kecenderungan anxious gitu. Jadi ketika saya berusaha melakukan sesuatu buat pasangan atau buat teman saya atau sahabat gitu ya, atau bahkan sama orang tua, saya kan punya ekspektasi juga. Nah, ketika ekspektasi itu tidak seperti yang saya harapkan, gitu ya, misalnya reaksi dari orang tua saya kok tidak appreciate apa yang saya lakukan, padahal saya sudah lakukan sebaik mungkin. Nah, di situ saya jadi feeling guilty nggak jelas, Coach. Merasa bersalah gitu, bahkan sampai mengganggu fisik sih, bukan hanya di dalam doang tuh gitu. Saya mulai ngerasain namanya pengaruhnya kepada tubuh gitu ya, bisa sakit, bisa timbul gejala-gejala tertentu di tubuh gitu. Nah, saya mulai cari tahu diri saya, kenapa saya bisa begini gitu. Kalau saya feeling guilty sama orang, sampai stres, sampai apa namanya, muncul penyakit-penyakit yang aneh-aneh gitu, muncul penyakit ke kulit, ke bisa badan tiba-tiba drop nggak jelas ya. Nah, itu kan harus dicari tahu. Akhirnya ya saya mulai belajar dan menemukan ini juga gitu. Dan ternyata pola asuh yang kita terima, yang tadi Coach Virgi jelaskan, pola asuh yang kita terima itu sadar nggak sadar ternyata menciptakan satu pola kelekatan gitu ya, entah itu secure, anxious, fearful, atau avoidant. Nah, kalau kita lihat juga nih Coach, hubungan kan tadi kan ketika sebuah hubungan itu tambah dekat, maka dia akan lebih banyak gesekan ya. Itu kan realita gitu. Jadi konflik itu sebenarnya satu hal yang nggak bisa dihindari dalam sebuah hubungan. Nah, banyak orang kan ngerasa kayaknya kalau hubungan baik itu indikatornya adalah tanpa konflik, bebas konflik gitu. Kita nggak berkonflik dengan siapapun. Tapi kalau aku lihat, iya, kalau aku lihat sih, ketika kita membangun hubungan yang serius dan kita intens gitu ya, berniat membangun hubungan, maka kedekatan-kedekatan itu cepat atau lambat akan menimbulkan konflik. Dan akhirnya aku pelajari adalah sebenarnya konflik itu bukan pertanda hubungan yang tidak sehat, tapi konflik itu adalah pertanda dari sebuah hubungan yang bertumbuh. Ketika kita mau lebih dekat, misalnya mau mengenal lebih dekat, kita melakukan aktivitas bersama, maka konflik itu adalah satu hal yang pasti terjadi dalam sebuah hubungan gitu. Nah, tapi konflik bisa menjadi salah satu fungsi konflik kan yang bisa kita pelajari adalah konflik itu bisa membawa kita kepada pertumbuhan gitu ya. Karena tanpa adanya konflik kita nggak pernah punya kesempatan untuk menguji diri kita misalnya. Dan jadi sebenarnya konflik itu bisa menjadi sarana pertumbuhan. Cuma Coach, masalahnya adalah cara kita berkonflik itu seringkali
kecenderungannya tuh, kecenderungan perilaku kita, kecenderungan cara kita berkonflik itu ternyata sadar nggak sadar itu tergantung pada tipe kelekatan emosionalnya gitu ya. Betul, betul, betul. Ya, Gitu. Jadi tanpa sadar kebutuhan itu muncul, mulai ada tuntutan, ada ekspektasi supaya lawan bicara kita atau siapapun orang di depan kita ngertiin saya dong. Saya kan begini karena begini-begini. Saya berharap kamu bisa paham, apalagi kalau perempuan ya, beda. Saya sendiri menyadari bahwa kecenderungan perempuan itu seringkali menuntut, kamu ngerti dong maksud saya udah ngomong begitu, saya sudah berperilaku seperti ini, kamu harus ngerti gitu loh sebenarnya. Saya maunya begini loh gitu ya, tanpa saya harus langsung mengatakan kamu harus paham gitu kan. Nah itu kan yang bikin pusing sebenarnya. Ya, iya betul, betul banget. betul. Jadi memang gimana coach? Jadi memang saya pikir kita harus belajar masing-masing dari kita itu pertama mengerti sebenarnya kita tuh gimana sih, ya, apa yang menjadi kebutuhan kita, dan belajar menerima, oke, saya punya kelemahan di sisi ini. Nah, tetapi hal yang kedua setelah saya menerima, saya punya strategi ketika saya berelasi sama orang, ya, harus belajar untuk dalam kaitan menyelesaikan konflik. Tadi kalau Coach Ocep mengatakan konflik itu sebagai sarana pertumbuhan, artinya ada cara dong. Bagaimana menyelesaikan konflik bukan dengan selalu aku yang menang, atau saya selalu harus mengalah, atau saya harus kabur dengan berbagai alasan, tetapi bagaimana kita menemukan satu keputusan, satu kesepakatan yang sebenarnya membangun kedua belah pihak. Tapi ada caranya, betul nggak ya? Ya, itu harus belajar, mau nggak mau. Ya, jadi dalam berkonflik, orang itu punya kecenderungan ya. Kalau kita kaitkan dengan yang tadi Coach Virgin bahas, tipe kelekatan emosional, kita bisa nyambung nih dengan paling tidak ada 5 strategi kan ya, bagaimana mengelola konflik. Nah ini biasanya juga cara ini tergantung pada tipe kelekatan emosionalnya gitu. Ada orang yang cenderung pakai strategi menghindar, coach, menghindar, gitu ya. Banyaklah orang yang ketika berhadapan dengan konflik dia cenderungnya menghindar. Ya, mungkin didasari juga pada pandangan hidup bahwa konflik itu buruk, gitu, atau konflik itu sama dengan masalah. Kalau gue berkonflik berarti hidup gue bermasalah, kan bisa jadi dia berpikir gitu. Nah, betul. Dia menghindari konflik, dan konflik itu bisa berkepanjangan tanpa berakhir gitu. Ketika dia menghindar. Nah, satu hal yang perlu kita sadari bahwa ketika konflik itu dibiarkan, dia tidak akan menjadi benar, menjadi baik dengan sendirinya gitu kan. Tetap perlu ada upaya untuk konflik itu bisa mendarat. Ujungnya jadi apa? Jadi pertumbuhan kalau kita kelola dengan baik. Tapi kalau kita biarin, ujung-ujungnya konflik itu bisa jadi masalah gitu ya. Betul. Nah di sini bedanya. Konflik yang sebenarnya sarana untuk bertumbuh malah jadi masalah gitu, malah bikin masalah yang bisa bertambah besar. Hindar gitu. Nah sebenarnya strategi menghindar ini bisa nggak dipakai? Ya dalam kadar tertentu bisa aja gitu. Ketika misalnya kita berkonflik dengan orang yang wewenang atau jabatannya jauh lebih tinggi dari kita gitu, atau berkonflik dengan pemangku kebijakan yang kita tidak punya kapasitas untuk mengubah itu gitu. Kita bisa menggunakan strategi menghindar gitu ya. Tapi kalau misalnya pasangan, Coach Virgi bayangin nggak, misal pasangan nih tinggal di rumah yang sama tiap hari gitu ya, ada konflik tapi menghindar terus gitu. Lama-lama kan hubungannya jadi nggak sehat gitu. Disconnect, seperti tema kita, jadi disconnect. Zaman tinggal online serumah, tapi disconnect ya. Iya, tinggal serumah tapi tidak ada komunikasi yang dalam, cuma komunikasi basa-basi, membatasi diri, bahkan mungkin salah satu menghindar, satu menyibukkan diri dengan kerjaannya, satu menyibukkan diri cuma fokus mau ngurusin anak misalnya. Nah itu kan disconnect sebenarnya pada akhirnya. Betul. Yes. Betul. Sehingga ada yang nanya nih coach, ya.
Ada yang nanya bagaimana caranya konflik dengan sehat? Nah, ini belum nyampe situ, Coach. Iya Ini tuh, kan betul. Ya. kita kan baru jelasin yang ada orang pakai strategi menghindar gitu ya waktu berkonflik. Mm-mm. Ya, entah itu salah satunya yang menghindar atau dua-duanya menghindar. Ya, kalau Mm-mm. dua-duanya menghindar kelihatannya memang kayak di rumah nggak ada konflik gitu karena dua-duanya menghindar. Mm-mm. Tapi sebenarnya itu api dalam sekam gitu kan yang suatu saat akan menimbulkan Mm-mm. masalah. Nah, ada orang yang pakai strategi kompetisi. Nah, ya, kalau yang tadi menghindar, kita tahu ya tipe orang avoidant cenderung pasti berkonfliknya menghindar, gitu. Tapi ada orang yang cenderung berkompetisi. Dia melihat konflik itu soal menang kalah, gitu. Nah, orang yang menggunakan strategi kompetisi, pokoknya gue harus menang. Kalau berkonflik dengan pasangan atau dengan teman, dengan sahabat, dengan rekan kerja, pokoknya gue harus menang, gitu. Nah, ini berarti dia juga punya kecenderungan menganggap kepentingan saya itu lebih penting daripada kepentingan lawan bicara saya. Jadi biar gimana dia harus menerima pandangan saya. Gitu. Ukuran konflik itu selesai buat dia adalah sampai dia menang. Gitu. Tapi Ya, apa yang terjadi dengan orang yang dalam tanda kutip di pihak kalah gitu kan? Mungkin bisa menyakitkan buat dia. Gitu. Nah, ini tipe-tipe orang yang apa ya, coach, fearful ya, kayak Prince Hans tadi itu ya, melihat sebagai kompetisi. Pokoknya Indian gue harus dapat apa yang gue mau. Nah, ada juga nih coach yang ketiga, ada orang yang pakai strategi akomodasi. Dia mengakomodasi semua keinginan lawan bicara. Jadi kalau berkonflik pasti dia yang ngalah deh, gitu ya. Dia yang Ngalah, menempatkan diri berusaha untuk ya udah kamu butuh ini gitu ya. Terima aja ya, gitu, nerimo gitu ya. Iya, nerimo. iya, iya. Ya. Mungkin ini juga dalam budaya tertentu atau dalam keluarga tertentu diajarin seperti ini gitu ya. Pokoknya aja lah, ngalah aja lah gitu ya. Ini tipe-tipe yang anxious biasanya pakai metode akomodasi. Ya kepentingan gue nggak penting lah, yang terpenting semua orang senang gitu. Iya, Ada betul, betul, betul. ada saatnya strategi ini baik gitu ya, karena nggak selalu konflik itu menang kalah. Bisa jadi sebenarnya orang itu cuma pengen didengar dan kita akomodasi. Tapi nggak selalu itu juga gitu. Nggak selalu kita harus menerima semua apa kata orang gitu. Ada kalanya kita juga harus pick up gitu kan, tentang apa yang. Nah, terus yang berikutnya ada tipe orang yang kompromi. Nah, kalau yang kompromi ini dua-duanya ngalah gitu ya. Dua-duanya ngalah. Ya, artinya kalau dua-duanya ngalah dalam artian tercipta satu kesepakatan yang baik, that's okay sebenarnya, gitu ya. Bisa berkompromi. Ada hal-hal yang dimana kita ya udahlah, yang ini nggak usah dipakai. Begitu juga partner kita, itu dia merasa oke lah kita ngalah supaya kita bisa memperjuangkan kepentingan lebih besar. Nah, dan yang terakhir ini yang kelihatannya cukup baik nih coach, yaitu berkonflik dengan cara berkolaborasi gitu ya. Kalau kompromi tadi dua-duanya ngalah kan, dua-duanya ngalah for good lah. Nah, tapi kompromi aja dua-duanya ngalah nggak cukup tanpa yang strategi kelima ini, kolaborasi. Di dalam kolaborasi artinya kita dan partner kita dua-duanya sama-sama penting. Jadi di situ dua-duanya bisa cari jalan tengah dan mencapai satu kesepakatan yang baru. Nah, kompromi dan kolaborasi itu bisa terjadi bergantian dalam cara orang secure berkonflik gitu. Ada kalanya dia berkompromi, ada saatnya mereka berkolaborasi. Ya. Itu kalau dua-duanya secure ya coach. Kira-kira gitu coach. Jadi kayaknya kalau dari apa yang Ocep sharingkan, seseorang yang mulai sadar saya punya kecenderungan insecure, harus mencoba berupaya mentransformasi dirinya menjadi pribadi yang lebih secure. Baru dia bisa berkonflik dengan sehat ya. Begitu kan kira-kira? Betul. Saya pikir juga maksudnya kita
kadang berusaha keras mengubah doing kita, mengubah perilaku kita, gitu ya. Tapi tanpa sadar, kita itu punya kecenderungan, gitu. Nah, kecenderungan ini yang perlu kita atasi dulu. Kita bergerak dulu menjadi pribadi yang secure, maka kecenderungan itu bisa jadi secara otomatis berubah, gitu loh. Nah, mungkin pertanyaan dari kawan-kawan yang sudah join di sini, harus gimana sih saya coach? Kalau saya sadar nih sekarang setelah saya dengar hari ini gitu ya, dari pembicaraan ini bahwa ternyata saya punya kecenderungan tipe yang insecure. Saya harus gimana? Apa yang harus saya lakukan? Oke, ini pertanyaan dari komen bukan ya Coach? Atau pertanyaannya Coach Virgin nih? Oh, pertanyaan dari saya sih. Kalau pertanyaan ini udah muncul lagi nih, kalau di sini ada yang nanya, masalahnya Coach, kan dua belah pihak gak selalu orang yang secure attachment. Nah, kayak gini gimana? Ya, itu ada yang nanya. Oke, Seraphim Angel, ini Cory ya. Cory tanya begini, Coach. Coach, bagaimana konflik dengan sehat? Ya, nyambung lah ya dengan pertanyaannya Coach. Sebenarnya konflik itu, kalau pandangan saya ya, konflik itu adalah satu keadaan, satu tahapan dalam hubungan yang sebenarnya is just a condition. Nah, keadaan itu bisa jadi sarana pertumbuhan atau bisa jadi masalah, itu kan tergantung kepada kita, gitu kan, bagaimana kita menyikapinya. Nah, kalau dua-duanya secure, ya enak banget gitu ya, dua-duanya sama-sama memahami konflik itu, melihat konflik itu sebagai sarana pertumbuhan dan penguatan. Nah, persoalannya gimana kalau baru salah satu doang nih yang secure nih, misalnya saya secure gitu, saya punya sahabat insecure, atau rekan kerja saya insecure, gimana cara menghadapi itu? Secara sederhana gini, yang pertama sih kalau buat saya, alangkah baik jika kita memahami dulu kelekatan emosional kita, tipe kelekatan emosional kita. Dan di dalam tipe kelekatan emosional itu ada apa sih? Gitu. Ada needs di dalamnya, ada kebutuhan yang kita harus kenali dulu. Gitu. Saya perlunya apa? Kebutuhan saya apa? Gitu ya. Dengan mengenali kebutuhan saya, maka kemudian saya bisa menentukan cara saya berkonflik. Misalnya kalau saya menyadari saya tipe secure, kebutuhan saya adalah menjadikan konflik ini sebagai sarana pertumbuhan, maka ketika ketemu orang yang misalnya insecure gitu ya, kita ketemu orang yang katakanlah dia tipenya anxious gitu ya. Nah, karena saya butuh ini menjadi sarana pertumbuhan, saya harus pikirkan bagaimana caranya konflik ini bisa ditangani dengan baik. Pertama itu dulu. Jadi kita nggak konfrontasi kepada partner kita, karena kalau konfrontasi kan sebelum kita berkonflik lebih jauh ya, sebelum kita misalnya membahas sesuatu, kita udah bangun tembok duluan Coach di depan, ya. Kita bangun tembok duluan di depan. Nah yang kedua, setelah kita memahami kebutuhan kita apa, kita sampaikan dengan baik. Kedua, kita juga bisa bertanya kepada partner kita, kebutuhanmu sebenarnya apa sih, gitu. Jadi basically untuk berkonflik secara sehat, pertamanya adalah saling menyampaikan dan saling menerima kebutuhan dulu si Coach. Itu kalau pandangan saya. Mana kalau Virgin? Iya, untuk menolong seseorang yang mengalami insecure, memang dibutuhkan seseorang yang juga secure. Kalau buat saya, kalau insecure ketemu sama insecure dan tidak ada, masing-masing tidak punya strategi, ya terjadi berantem nggak kepuguhan lah ya, gitu ya. Jadi kalau memang seorang yang secure ketemu insecure, sebagai yang secure lebih punya modal menolong yang insecure. Minimal menolong bagaimana si pribadi yang insecure ini sadar, kenapa ya aku begini, ya. Ketika dia udah tahu kenapa dia begini, yang kedua dia belajar untuk menerima, oke, saya dibentuk seperti ini, ya.
menerima dulu daripada kita terus mendenial, merepress. Oh saya nggak begitu kok, saya nggak begitu, makin susah gitu ya. Tapi kalau udah diterima, akhirnya mulai melihat, oke, apa yang menjadi masalah kalau saya biarkan, ya. Misalnya pribadi anxious itu kan biasa cenderung tidak mau mengakui kebutuhannya. Ya, dia bisa pakai cara manipulatif lah dan sebagainya. Tapi ketika dia sadar kebutuhannya dan dia lebih jujur mengekspresikan perasaannya, keinginannya, itu akan membuat dia lebih genuine terhadap kondisi yang ada. Ya. Dan bagaimana seseorang yang secure itu bisa membantu memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya daripada dia pakai cara yang nggak tepat, gitu kan. Dan ketika dia sudah mulai mendapatkan penerimaan itu, sebenarnya sedikit banyak modal secure itu mulai dia miliki. Tapi ini berproses, ya, nggak bisa secara teorinya kayak gampang gitu ya. Tapi itu perlu gimana ya? Perlu dilatih. Gimana sih dari tadinya nggak pernah mengekspresikan perasaan, dia harus belajar untuk berani mengeluarkan perasaannya, diterima, ditopang, sehingga lama-lama dia juga menyadari, oh oke, orang ternyata dalam pengalamanku dulu tidak pernah diterima, selalu dikritik dan sebagainya, dalam realitanya ada loh orang-orang yang bisa menerima aku apa adanya, sehingga dia juga belajar untuk lebih membuka diri, ya, belajar untuk bisa melihat masalah itu lebih objektif. Dia belajar juga bisa mendengarkan kebutuhan orang lain, karena salah satu kelemahan dari orang anxious kelihatannya kayak dengerin, tapi kan tujuannya dengerin atau dia mengakomodasi, kalau tadi pakai istilahnya Coach Ocep, sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan dia juga, karena dia pengen diterima. Pada akhirnya keputusannya jadi nggak bijak, ya kan? Nah, belajar mengungkapkan dan belajar memahami cara pandang orang lain dan membuat satu keputusan yang bisa berkolaborasi itu butuh habit, butuh kebiasaan. Dan itu hanya mungkin kalau memang kamu bersedia dibantu gimana caranya untuk bisa sampai tahap seperti itu. Betul nggak? Betul. Ya, kayaknya mulai dari menyadari aja itu juga banyak orang masih perlu dibantu ya, Coach ya. Iya, betul. Betul. Setelah sadar pun menyadari gaya konfliknya seperti apa dan gimana caranya gitu kan, itu juga perlu latihan gitu. Betul. Kalau aku boleh mengutip dari satu kisah, buat aku bagaimana perubahan Petrus di dalam tokoh Alkitab yang very insecure, sampai akhirnya dia berani berubah, punya satu sikap dalam hidupnya, dia punya keberanian menghadapi penolakan dari orang, itu kan proses. Dia belajar mengampuni dirinya sendiri, belajar untuk mencoba lagi, belajar untuk menjadi dirinya sendiri, itu proses. Dan dia mengizinkan Tuhan dalam hal ini mengintervensi hidupnya, dan itu saya rasa penting banget ya. Selain dia butuh orang kasih masukan, Yesus kasih masukan, Paulus kasih masukan, tapi dia sendiri harus menyediakan diri, saya mau diintervensi, saya mau berubah, saya sadar ini gak tepat. Ya, itu mungkin salah satunya ya, yang sebenarnya bisa dilakukan oleh seseorang. Iya, menarik ya, Coach. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita menyadari diri kita, lalu kita bersedia membuka diri untuk diintervensi, gitu ya. Betul, kalau betul. Kuncinya berarti ada di dalam diri kita sendiri ya, Coach. Bukan pada situasi di sekitar kita atau partner kita harus berubah duluan, gitu. Iya, it's more about us ya. Aha. Cuma memang dibutuhkan orang-orang yang punya kemampuan menolong, kemampuan untuk menyadarkan, kemampuan untuk menstimulasi ide-ide, menstimulasi cara yang jauh lebih efektif, dan terkadang meskipun dia mau, dia tetap butuh bantuan orang. Ya. Dan selain dia juga harus terbuka atas intervensi Tuhan dalam hidupnya, tetap dia butuh bantuan orang. That's why sebenarnya kita ngobrol di sini untuk bisa kasih tahu juga sama teman-teman,
karena kebetulan akhir Oktober ini kita mau bikin sebuah acara tentang bagaimana sih kita memperbaiki pola relasi ya, relationship coaching gitu ya. Dan ini dalam lebih kurang 4 kali pertemuan, plus ada 4 kali lewat WhatsApp itu, ini akan menolong buat teman-teman untuk makin menyadari saya harus ngapain, apa yang harus saya ubah di dalam pola habit saya, cara saya merespon terhadap orang, ya. Itu akan sangat terbantu ketika teman-teman nanti terlibat di situ, tiba-tiba nyadar nih, oh iya ya saya baru sadar ya saya begini ya, oh kalau gini saya harus berubah, gimana cara ngubahnya. Nah ada coach-coach saya dan Ocep termasuk di dalamnya yang kepingin sekali membantu kawan-kawan untuk bisa mempunyai pola relasi yang jauh lebih baik lagi, yang bertumbuh lah istilahnya ya. Betul, mungkin betul. Itulah kami sharing sama teman-teman, karena dari proses coaching yang sebelumnya, beberapa orang akhirnya mendapatkan manfaatnya ya. Mereka mulai memperbaiki relasi mereka, entah itu dengan pacar, dengan pasangan, ataupun dengan teman-teman kerja, lingkungannya. Dan itu sangat menolong sekali buat mereka akhirnya bisa hidup yang lebih fulfill lah ya, karena salah satu kebutuhan kita kan adalah pengen ya punya relasi sosial yang bagus di dalam hidup. Ya mungkin ini ya yang kita pengen sampaikan kepada kawan-kawan, kalau ada yang mau yuk join di dalam relationship coaching akhir bulan Oktober, nanti tanggalnya kita pastikan. Dan kalau ada yang masih penasaran, minggu depan saya akan coba ajak satu kawan untuk benar-benar melakukan proses coaching. Ya, lewat IG Live juga. Jadi teman-teman kalau yang masih penasaran, ayo ikut acara itu, nanti teman-teman bisa ngelihat sendiri kayak gimana sih kira-kira proses coaching itu. Menarik banget ya. Kita harap teman-teman bisa join ya. Kamis, Jumat ya Coach ya? Iya, Jumat. Jumat ya? Jumat jam 7 malam, nanti kita ada flyernya juga, akan kasih tahu sama teman-teman, supaya teman-teman bisa ngelihat kira-kira kayak gimana, ya, seperti apa kira-kira proses coaching yang seharusnya. Iya, iya. Okay. Mungkin teman-teman juga kalau ada pertanyaan bisa di DM juga ya, direct message ke saya atau ke Coach Virgi gitu ya. Misalnya mau tanya seputar di dalam relationship coaching apa aja sih yang dilakukan gitu. Misalnya sampai mau tahu. Dan teman-teman bisa join, bisa follow IG-nya Puzzle Life Coach ya. Mungkin Ocep bisa kasih tahu gitu ya. Saya ketik di komen ya. Tekan ya. Oke. Ya, jadi teman-teman kalau ada berita-berita berkaitan dengan life coaching ini, karena kami berdua ini punya hati pengen sekali menolong kehidupan kawan-kawan semua, teman-teman bisa nanya-nanya di IG-nya Puzzle Life Coach gitu ya, mengenai kapan nih acaranya, atau kalau misalnya saya tertarik pengen di coaching, kira-kira apa yang harus saya lakukan, syaratnya apa, nah teman-teman bisa join, bisa nanya-nanya di IG Puzzle Life Coach. Nah, tuh follow IG-nya puzzlelifecoach.id ya, teman-teman. Mungkin itu. Ada lagi mungkin yang mau ditambahkan dari Coach Yosef? Oke, mungkin saya simpulkan aja sedikit ya. Jadi dari pembahasan kita malam hari ini, from disconnected to connect gitu, dimulai dengan bagaimana kita menyadari kita punya kelekatan emosional ya, tipe attachment, yang mana itu berasal dari pola asuh yang pernah kita terima. Gitu. Mungkin kita juga bisa refleksi ke sana. Gitu. Itu ada sebuah proses yang berlangsung dari mulai disconnected sampai ke connect, mulai dari mengenali, lalu nggak bisa berubah begitu aja. Tapi juga perlu ada pola, yang namanya pola itu untuk menciptakan pola baru berarti dibutuhkan yang namanya latihan, dibutuhkan yang namanya habit gitu ya, sampai pola baru itu bisa terbentuk. Dan ketika pola attachment kita berubah, kita bergerak gitu ya, dari tipe insecure menjadi tipe secure, maka behavior atau perilaku kita bisa berubah menjadi lebih asertif ya namanya ya Coach ya.
Betul. Asertif tuh berarti memandang orang lain penting, saya juga penting gitu. Begitupun sebaliknya ya. Jadi dalam hubungan kita bisa lebih berkonflik dengan lebih sehat. Terus kita bisa mencapai tujuan-tujuan yang sifatnya achieve gitu. Kita bisa achieve sesuatu di dalam relationship kita. Nggak cuma muter-muter ngurusin konflik dan masalah gitu. Betul. Oke. Jadi minggu depan kalau teman-teman tertarik, silahkan join lagi ya, ikut IG Live-nya lagi, lihat gimana sih proses ketika kita udah kena, lalu ada nggak sih langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengubah kita menjadi pribadi yang secure dan lebih bisa asertif terhadap orang-orang sekitar. Gitu ya, Yosep ya? Yes. Oke, teman-teman. Thank you so much buat teman-teman yang sudah join. Tadi ada Biondi, Hai Bion, Hai Korik, Hai Sondang, nggak bisa sebutin satu-satu gitu ya. Thank you so much. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih jauh kalau teman-teman, apalagi kalau teman-teman join ya. Oke. Thank you ya Coach Virgi buat diskusi malam hari ini, seru banget dan pastinya bermanfaat buat teman-teman yang menyimak dan join malam ini. Yuk teman-teman join lagi nanti di Jumat depan jam 7 malam, jangan lupa akan ada diskusi yang lebih seru lagi. Dan kalau teman-teman mau tahu lebih jauh tentang relationship coaching yang diadakan oleh Fase Life Coach, teman-teman bisa direct message, tanya ke saya atau ke Coach Virgi. Ya, betul. Oke. Thank you. Terima kasih. Selamat malam semua. Selamat malam. Goodbye. Stay healthy and stay safe.